tidak melalui perantara cairan infus itu akan lebih sakit. Waalaikumsalam. Halo guys, assalamualaikum dan terima kasih sudah mau mampir ke channel ini. Siapa sih cewek, khususnya di Indonesia, yang gak mau kulitnya itu putih, bersih, apalagi glowing? Aku rasa hampir semua cewek yang ada di Indonesia pengen banget punya kulit putih, bersih, glowing. Karena kayak menambah kepercayaan diri gitu gak sih kalau misalkan punya kulit itu yang warnanya putih. Nah, untuk mendapatkan kulit putih itu sebenarnya banyak banget cara yang bisa kita lakukan. Mulai dari pakai lulur atau scrub dengan rutin, sampai dengan pemakaian injeksi atau infus whitening yang sekarang lagi bener-bener booming banget. Nggak sekarang sih, sebenarnya dari dulu emang udah ada. Dan udah banyak klinik yang menerapkan treatment itu, tapi akhir-akhir ini aku rasa kayak makin booming, makin merajalela di mana-mana ada infus atau injeksi whitening itu. So, di video kali ini aku mau bahas tuntas tentang infus atau injeksi whitening itu. Buat kalian yang penasaran dan pengen tahu, jangan skip videonya ya, tonton sampai selesai. Jadi guys, infus whitening atau injeksi atau yang sering kita sebut dengan suntik putih itu sebenarnya punya macam-macam jenisnya. Mulai dari vitamin C plus kolagen, ada juga yang mengandung glutathione, arbutin dan lain-lain. Itu banyak banget sebenarnya jenis-jenis dari infus maupun suntik putih. Nah, suntik putih ataupun infus whitening sendiri itu merupakan tindakan pemasukan obat secara langsung ke pembuluh darah atau vena kita yang kemudian akan disebarkan ke seluruh tubuh kita secara langsung. Manfaatnya ya jelas, namanya juga suntik putih, pasti untuk mencerahkan atau memutihkan warna kulit. Jadi gini guys sistemnya, vitamin C itu merupakan sumber antioksidan yang baik dan tinggi dan bagus banget untuk kulit kita. Antioksidan sendiri itu berfungsi untuk mencegah dan mengurangi serta melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari atau paparan dari radikal bebas yang ada di keseharian kita. Lalu ada juga nih yang menambahkan vitamin C plus kolagen, di mana kolagen ini sendiri berfungsi untuk membuat kulit kita itu menjadi lebih elastis, lebih kenyal, dan kolagen juga dapat mempercepat proses untuk menghilangkan masalah-masalah yang ada di kulit, seperti misalkan kayak bekas-bekas jerawat, ada bekas-bekas noda hitam, itu akan diproses oleh si kolagen ini. Selain itu, vitamin C dan kolagen juga bekerja untuk menghambat enzim tirosinase untuk memproduksi melanin. Jadi warna kulit kita yang hitam atau coklat itu berasal dari melanin yang ada di tubuh kita. Nah, sehingga kalau misalkan kita suntikan secara rutin, maka produksi melanin yang ada di tubuh kita pun akan berkurang. Sama halnya dengan glutathione guys, glutathione juga seperti itu. Dia memiliki zat yang mampu melawan produksi melanin atau memberikan efek melanogenesis pada kulit kita sehingga produksi melanin dalam tubuh itu akan berkurang atau terhambat pembentukannya. Makanya kulit kita itu bisa jadi cerah atau putih setelah kita melakukan suntik vitamin C, kolagen atau glutathione tadi. Untuk harga dari suntik putih sendiri itu bervariasi ya guys. Ada yang dari 150.000 sampai 250.000-an. Ada yang harganya juga sampai jutaan, bahkan puluhan juta. Harganya itu bervariasi tergantung dari obat yang digunakan ataupun klinik kecantikan itu sendiri. Nah, bedanya apa sih suntik vitamin atau suntik putih dengan infus whitening? Jadi guys, kalau yang namanya suntik itu prosedurnya langsung menusukkan jarum. Kita ada punya jarum kecil lagi, itu langsung ditusukkan ke vena atau pembuluh darah kita, dan prosesnya itu hanya one shot aja gitu. Jadi sekali suntik aja dengan dosis yang sedikit lebih rendah. Tapi kalau misalkan infus, itu obatnya kita masukin atau kita drip ke dalam infusnya guys. Jadi kayak
butuh perantara lagi untuk memasukkan obatnya itu. Sama-sama ditusuk jarum juga. Cuman kalau misalkan metode infus ini, obat yang digunakan atau dosis yang digunakan itu lebih tinggi dibandingkan suntik secara langsung. Obatnya pun akan lebih kental. Nah, jika obatnya itu lebih kental dan kita langsung memasukkannya ke intravena tanpa bantuan atau tambahan dari cairan infus, itu akan lebih sakit rasanya guys. Dan dosis tetesannya pun akan lebih teratur jika menggunakan infus. Jadi nggak langsung masuk gitu, dia akan tetes demi tetes masuk ke dalam tubuh kita melalui pembuluh darah itu tadi. Untuk hasil sih bervariasi ya guys, setiap individu itu memiliki hasil yang berbeda-beda. Aku nggak bisa bilang berapa banyak atau berapa kali you have to doing this. Karena untuk harga yang jutaan sekalipun, dia memerlukan proses yang gak langsung gitu loh guys. Kalian bisa tonton videonya Dr. Richard tentang infus whitening yang beliau gunakan. Itu beliau bilang aja untuk customer atau pasiennya itu bisa infus sekitar 5-6 kali. Itu dengan harga yang cukup pricey, apalagi harganya lebih murah dari itu. So, misalkan kamu mengekspektasikan untuk sekali suntik langsung bisa celing putih, impossible guys. Are you kidding me? Tapi bukan berarti yang harganya murah itu nggak bagus ya guys. Semua itu butuh proses, nggak ada yang bisa instan. Malahan kalau misalkan instan hasilnya cuman dengan sekali suntik atau sekali infus langsung celing, kamu harus curiga ada kandungan apa di dalam obatnya itu. Suntik putih atau infus whitening ini biasanya digunakan 1 minggu sekali sampai dengan hasil yang kamu inginkan atau hasil maksimal menurut kamu. Gimana hasil maksimalnya itu? Kamu bisa perhatikan bagian dada, perut, atau lengan bagian dalam kamu itu putihnya segimana. Karena bagian dada dan perut itu merupakan bagian yang jarang sekali atau bahkan tidak sama sekali terkena paparan sinar matahari, sehingga produksi melanin yang ada di bagian dada, perut, atau lengan bagian dalam itu lebih sedikit dibandingkan bagian kulit yang lainnya. Jadi itu bisa kamu jadikan patokan sebagai maksimal warna cerahnya kulit kamu. Kalau misalkan lebih dari itu bisa apa enggak? Bisa, tapi mencurigakan sih menurut aku. Karena takutnya kalau misalkan kulit kita itu warnanya melebihi ambang batas yang seharusnya, ditakutkan melanin yang ada di dalam tubuh kita itu tidak bekerja sama sekali, atau bahkan glutathione yang ada di dalam tubuh kita itu dia tidak bekerja. Kalau glutathione itu tidak bekerja, itu malah bahaya untuk tubuh kamu karena dia nanti akan ketergantungan buat kamu harus dan wajib melakukan suntik atau infus terus-menerus. Karena pada dasarnya glutathione itu dihasilkan oleh tubuh kita sendiri. Kalau misalkan kita memasukkan suntikan atau infus yang mengandung glutathione, dia itu jadi kayak menambah aja gitu loh guys, menambah pasukan glutathione untuk menghambat kerja atau pembentukan melanin yang ada dalam tubuh kita. Cuman nggak boleh juga melanin itu nggak berproduksi sama sekali, karena nantinya kulit kamu tidak punya pertahanan. Banyak question seputar tentang efek samping penggunaan infus atau injeksi whitening ini. So, aku nggak bisa bilang bahwa treatment ini itu 100% aman. Karena gini loh guys konsepnya. Semua tindakan medis itu memiliki efek sampingnya masing-masing. Even itu cuman obat oral yang kamu masukkan, kamu minum lewat mulut, itu juga punya efek sampingnya masing-masing. Treatment ini tuh aman selama kamu rajin minum air putih dan kamu tidak memiliki masalah dengan ginjal kamu. Karena obat yang masuk melalui pembuluh darah atau sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh kita itu akan diproses oleh ginjal, karena nanti ginjal itu akan memproses dan akan membuang zat-zat yang tidak diperlukan. Nah, karena vitamin C yang dimasukkan ke dalam tubuh kita ini dosisnya lebih tinggi dibandingkan dosis biasanya yang diperlukan oleh tubuh, maka kerja ginjal kita pun akan sedikit lebih meningkat daripada biasanya. Maka dari itu, orang-orang yang melakukan treatment injeksi ataupun infus whitening disarankan atau diwajibkan untuk minum air putih yang banyak, minimal 8 gelas per hari, supaya membantu kerja ginjalnya bekerja lebih baik. Terus ada pertanyaan tentang
Orang dengan riwayat penyakit mah boleh apa enggak, aman atau enggak menggunakan ini? Aman guys, karena injeksi whitening atau infus ini dimasukkannya kan langsung lewat pembuluh darah. Dia tidak melewati lambung sama sekali, jadi tidak akan berpengaruh dengan lambung kamu. Beda hal kalau kamu minum obat secara oral atau lewat mulut, dia akan melewati lambung dan diproses oleh lambung. Jadi itu akan mempengaruhi lambung kamu, even cuman paracetamol sekalipun. So, buat kamu yang punya penyakit mah jangan khawatir ya, karena ini tidak akan berpengaruh dengan lambung kamu. Tapi untuk jaga-jaga aja, sebelum kamu treatment lebih baik kamu makan terlebih dahulu biar lebih aman. Nah, jadi gitu ya guys. Kalau kamu mau infus maupun injeksi whitening itu sah-sah aja, boleh-boleh aja. Aku pribadi jujur juga pakai injeksi whitening karena sebenarnya kulit aku tuh nggak terlalu yang hitam-hitam banget juga, tapi I have a big problem with my skin yang belang banget dan itu bener-bener bikin aku insecure. Aku udah luluran, udah lotion, macam-macam produk udah aku pakai, tapi kayak kerjanya itu lambat, stuck di situ-situ aja. So aku memutuskan untuk memakai obat atau injeksi whitening itu tadi ke kulit aku supaya kinerja dari lotion maupun lulur yang aku pakai itu lebih maksimal lagi, karena treatment yang aku gunakan itu ada dari luar dan ada juga dari dalam. Memang nggak langsung putih celing simsalabim kayak itu enggak, karena aku juga baru beberapa kali make, tapi bener-bener udah kelihatan hasilnya. Yang awalnya ini warnanya bener-bener brown, bener-bener butek, bener-bener kayak jelek banget gitu, belangnya kelihatan banget, sekarang udah mulai memudar gitu, dia udah kayak mulai menyatu gitu loh guys, warnanya itu udah hampir sama gitu. But you and me so different. Gak bisa aku compare diri aku ke kalian. Mungkin di aku 2 kali treatment udah kelihatan hasilnya, tapi belum tentu di kalian, karena produksi melanin dari tubuh kita itu berbeda-beda guys. Ada orang yang memiliki melaninnya itu tebal sehingga ketika kita memasukkan vitamin C ke dalam tubuh, dia itu akan bekerja lebih keras untuk meruntuhkan pertahanan dari si melaninnya ini. And if you have an expectation kalau infus atau injeksi whitening itu bisa memutihkan hanya dengan 1 atau 2 kali treatment, gak usah aja kamu untuk treatment itu, karena gak akan mungkin, impossible. Harga yang mahal berjuta-juta aja itu dia perlu proses 3-4 kali, apalagi harganya yang murah. Dan tetap harus kamu lindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari, mulai dari kamu harus pakai lotion minimal atau pakai sunblock, harus tetap pakai sarung tangan kalau kamu naik motor, pokoknya tetap harus kamu lindungi, karena percuma kalau misalkan kamu treatment harganya mahal tapi kamu tidak melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari secara langsung, itu nggak ada gunanya. Tetap aja melanin kamu itu akan berproduksi di dalam tubuh kamu dan warna kulit kamu pun akan tetap coklat guys, gitu. So guys, sekian dulu video kali ini, semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sekali lagi, kalau misalkan kalian mau melakukan suntik atau infus whitening itu sah-sah aja, silahkan. Yang jelas harus sabar dan tetap rajin untuk treatment luar lainnya, karena semua itu butuh proses, nggak ada yang instan. Dan yang pasti kalau misalkan mau treatment harus dengan orang yang terpercaya dan terregistrasi. Terima kasih sudah nonton video ini, dan kalau misalkan kamu suka dengan videonya jangan lupa untuk klik tombol like-nya, dan kalau kamu belum subscribe channel aku jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kamu tahu kalau aku post video setiap minggunya. And don't forget to share this video di semua sosial media kamu. See you next video. Bye!